Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tahap 3 pada tugas besar struktur beton, yaitu perhitungan plot lantai. Untuk perhitungan plot lantai ini, kita menggunakan dua metode, yaitu metode empiris dan metode melalui etaps. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan plat yang menggunakan metode empiris. Pertama-tama, kita perlu mengisi data yang kita butuhkan, yaitu data bahan struktur. Untuk kuat tekan beton, di sini kita menggunakan F Jackson 20 MPa. Kemudian tegangan leleh baja, FP-nya itu 400 MPa. Selanjutnya, ini kita dapatkan dari kemudian data plat lantai. Kita perlu mengisi panjang bentang plat arah X, Y, dan tebal plat lantai. Untuk panjang bentang plat arah X itu kita dapatkan dari soal. LX-nya itu sebesar 5 meter. Kemudian panjang bentang arah Y-nya itu 3,5 meter. Kemudian tebal plat lantai ini kami menggunakan tebal plat lantai pada yang di etap, yaitu sebesar 140 mm. Lanjut ke perhitungan koefisien momen. Di sini rumusnya itu Lx per Ly, di mana Lx itu 5 dan Ly-nya 3,5. Kita dapatkan hasil 1,43. Kemudian kita mengisi koefisien momen plat pada lapangan dan tumpuan. Di sini kita menggunakan data dari tabel PBI 71. Kita tentukan berdasarkan tabel PBI. Di sini kita mendapatkan hasil Lx per Ly itu 1,43, sedangkan pada tabel itu 1,43 itu tidak ada. Kita menggunakan rumus interpolasi untuk menentukannya nilainya di titik 1,43. Setelah kita interpolasi, didapatkan hasil koefisien lapangan X, koefisien Lx itu 73,9. Kemudian koefisien Ly itu 34,6. Kemudian koefisien Tx itu 17,7 dan koefisien Ty itu 57,0. Setelah itu kita lanjut mengasumsikan diameter tulangan yang akan kita gunakan dan tebal selimut beton. Untuk diameter tulangan dan tebal selimut beton ini kita masih berupa asumsi, jadi apabila perhitungan kita tadi nanti tidak memenuhi syarat, boleh jadi diameter tulangan dan selimut beton ini bakal kita ubah menyesuaikan perhitungan. Lanjut, di sini kami menggunakan diameter sebesar 20 mm dan tebal selimut beton sebesar 20 mm. Lanjut ke beban plat lantai. Pada beban plat lantai, kita hanya menghitung beban mati berat plat lantai itu sendiri, yaitu dengan massa jenisnya sebesar 24, berat satuannya 24, dan tebal plat lantainya sebesar 0,14 meter. Ini kita dapat dari tebal plat lantai tadi pada data plat lantai. Setelah itu kita kalikan mendapatkan hasilnya 3,36. Untuk berat finishing, berat plafon, dan berat instalasi ini kita hiraukan, kita anggap sebagai 0. Jadi kita mendapatkan total beban mati itu sebesar 3,36. Selanjutnya kita lanjutkan dengan mengisi beban hidup atau life load pada beban hidup bangunan kita, yaitu bangunan sekolah, di mana untuk beban hidup sekolah itu sebesar 250 kg per meter persegi. Maka beban life load-nya itu sebesar 2,5 kN per meter persegi. Oke, selanjutnya kita menghitung beban rencana terfaktor. Itu rumusnya itu Q sama dengan 1,2 KD dikali 1,6 KL. Itu KD-nya itu 3,36 dikali KL itu 2,5, dapatkan hasilnya itu 8,032 kN per meter persegi. Oke, lanjut. Kita akan menghitung momen plat akibat beban terfaktor.
Di sini kita cari momen lapangan Rx, momen ultimate Lx itu rumusnya koefisien Lx dikali 0,001 dikali QU dikali Lx kuadrat. Dapatkan hasilnya itu 14,839 kN meter. Kemudian momen ultimate Ly dengan rumus yang sama, yang hanya diganti ada koefisiennya doang, mendapatkan hasil itu 6,948. Selanjutnya momen tumpuan arah Y itu mendapatkan hasil sebesar 3,554. Kemudian momen tumpuan arah Y sebesar 11,446. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapatkan momen rencana maksimum pada plat momen ultimate itu sebesar 14,839. Dapatkan dari momen lapangan arah X. Selanjutnya, lanjut ke penulangan plat. Baik, masuk ke penulangan plat. Di sini untuk FC aksen yang kecil sama dari 30 MPa kita menggunakan 0,85. Untuk FC aksen besar dari 30 MPa kita gunakan rumus ini, di mana kita nggak menggunakan ini jadi nggak dihitung. Lanjut, berarti faktor bentuk distribusi tegangan beton itu kita gunakan nilainya itu 0,85. Lanjut ke rasio tulangan pada kondisi balance. Mana rumusnya ini kita dapatkan hasilnya 0,0217. Lanjut ke faktor tahanan momen maksimum, di mana R maksimum itu rumusnya ini kita dapatkan hasilnya itu 5,2589. Nah, setelah kita hitung semua ini, faktor reduksi, kuota lentur, jarak tulang terhadap sisi beton, tebal efektif plat lantai, ditinjau plat lantai sebesar 1 M, momen nominal rencana, faktor tahanan momen, kita dapatkan RN-nya itu sebesar 1,53297. Kita masukkan ke persyaratannya, di mana RN itu kecil dari Rmax. RN kita 1,53, kecil dari Rmax yang kita dapatkan tadi 5,25, memenuhi syarat. Oke. Lanjut ke rasio tulangan yang diperlukan. Di mana rumusnya ini terdapat 0,0040. Rasio tulang minimumnya 0,0025. Berarti kita gunakan rasio tulangan yang pertama tadi besar 0,0040. Kita cari luas tulangan, jarak tulangan yang diperlukan, jarak tulangan maksimum, jarak sengkang yang harus digunakan. Nah, setelah kita dapatkan data-data ini, kita juga perlu menentukan jarak antar tulangannya. Dimana di sini bisa kita asumsikan jarak itu 100 mm. Ini juga nanti bakal bisa berubah tergantung nanti perhitungan kita memenuhi syarat atau enggak. Berdasarkan data yang kita punya tadi, luas tulangan terpakainya itu sebesar 3142 mm persegi. Lanjut ke penulangan plat. Untuk FC yang kita gunakan itu FC action kecil dari 30 MPa, yaitu kita menggunakan sebesar 20 MPa, kita gunakan FC action kecil dari 30 MPa, yaitu senilai 0,85. Lanjut, kita menghitung rasio tulangan pada kondisi balance dengan rumus ini, kita dapatkan hasilnya itu 0,0217. Lanjut, kita cari faktor tahanan momen maksimum, itu Rmax. Dengan rumus ini, kita dapatkan hasilnya itu 5,2589. Selanjutnya, kita akan mencari faktor reduksi kuota lentur, jarak tulangan terhadap sisi luar beton, tebal efektif plat lantai, momen nominal rencana. Di sini setelah kita hitung semua, kita dapatkan hasilnya. Juga kita sudah dapatkan faktor tahanan momen. Kita masuki ke persyaratannya, yaitu Rn kecil dari Rmax, di mana Rn kita itu 1,53 dan Rmax itu sebesar 5,25. Jadi perhitungan kita memenuhi syarat. Oke.
Lanjut ke rasio tulangan yang diperlukan. Dengan rumusnya ini kita dapatkan hasil itu 0,0040 dan rasio tulang minimum kita dapatkan hasil itu 0,0025. Untuk rasio tulangan yang kita gunakan itu kita pakai yang paling besar, yaitu rasio tulangan yang bukan minimum. Kita pakai 0,040. Lanjut kita cari luas tulangan, jarak tulangan maksimum, jarak sengkang yang kita gunakan. Di sini untuk jarak antar tulangan itu kita asumsikan 100 mm. Data ini bisa kita ubah sesuai dengan perhitungan kita, apakah nanti akan memenuhi syarat atau belum. Boleh jadi ini bakal kita kecilkan atau kita naikkan. Dari semua data tersebut kita dapatkan luas tulangan yang terpakai AS-nya itu sebesar 3142 mm persegi. Lanjut ke kontrol lentutan plat. Di sini kita menggunakan modulus elastisitas beton 4700 dikali akar FC aksan. FC aksan yang kita pakai itu 20 MPa. Kita dapatkan elastisitas betonnya sebesar 21.019 MPa. Kemudian kita hitung modulus elastisitas baja tulangan. Itu udah ketentuan. ES-nya itu sebesar 200.000 MPa. Kemudian kita perlu menghitung beban merata pada plat. Yaitu rumusnya QD ditambah QL. Di mana QD kita itu QD yang kita cari itu kita dapatkan sebesar 3,36 ditambah dengan QL kita 2,5. Kita dapatkan hasilnya itu sebesar 5,86. Kemudian panjang bentang plat itu 5 meter, kita konversi ke milimeter jadi 50.000 mm. Kemudian batas lentutan maksimum yang diizinkan itu LX per 240, kita dapatkan sebesar 20,83. Lanjut kita cari momen inersia bentuk nampang, modulus lentutan beton, nilai perbandingan modulus elastisitas. Itu ES per EC, itu kita dapatkan 9,52. Kemudian kita cari jarak garis netral terhadap sisi atas beton, itu nilai C. C itu sama dengan N dikali AS per B. Kita dapatkan hasil sebesar 29,893. Kemudian kita cari momen inersia penampang letak yang ditransformasikan ke beton. Nah, rumusnya inersia penampang letak itu sepertiga B dikali C pangkat 3 ditambah N kali AS kali D kurang C pangkat 2 sama dengan segini. Kemudian momen letak dengan rumus ini dapatkan segini. Kemudian kita hitung momen maksimum akibat beban, kemudian inersia efektif untuk perhitungan lentutan, kita dapatkan hasilnya. Lanjut ke lentutan elastis seketika akibat beban mati dan beban hidup. Untuk lentutan elastis, dengan rumus ini kita dapatkan hasilnya sebesar 11,35. Dan lentutan jangka panjang, dengan rumus ini kita dapatkan sebesar 9,90 mm. Kita hitung lentutan total, itu lentutan elastis tambah lentutan jangka panjang, kita dapatkan hasilnya sebesar 20,126 mm. Oke, lanjut ke syaratan. Di syarat ini kita dapatkan lentutan total harus lebih kecil atau sama dari batas lentutan maksimum yang diizinkan, yaitu LX bagi 240. Kita dapatkan hasil sebesar 20,83. Lentutan total kita sebesar 20,126, kecil dari 20,833. Jadi perhitungan kita aman. Mantap. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan slab berdasarkan etaps. Oke. Selanjutnya perhitungan slab dengan etaps itu memakai SNI 2847 2019
Yang pertama, properti material dan penampang dengan parameter panjang plat arah sumbu 1 5000 mili, panjang plat arah sumbu 2 3500 mili, tebal plat 140 mm, diameter tulangan 22 mm, selimut bersih 20 mm, tebal efektif penampang 87 mm, kuat tekan beton Jackson 20 MPa, kuat leleh tulangan FG 400 MPa, modulus elastisitas beton itu sebesar 21.019, beta 1 sebesar 0,85, lambda dengan asumsi tidak menggunakan beton ringan sebesar 40. Gaya dalamnya terdapat M11 Max 3,101 kN, M11 Min minus 54,101, M22 Max sebesar 3,234 kN, M22 Min sebesar minus 5,554 kN, dan V Ultimate sebesar 8,0. Selanjutnya dilakukan penulangan lentur dengan momen positif M11, tulangan lapangan bawah residu M1 atau X, pasti tulangan yang digunakan yaitu 100, lalu untuk cek spasi maksimum itu sudah memenuhi karena S kurang dari S maksimum. Lalu untuk cek jarak bersih sudah memenuhi juga. Lalu cek AS minimum juga sudah memenuhi dikarenakan AS pasang lebih dari sama dengan AS minimum. Untuk cek kapasitas juga sudah memenuhi karena nilai MN itu lebih dari M ultimate. Untuk momen negatif M11, spasi tulangannya yang di input itu 100 juga, spasi maksimum 280, dengan pengecekan spasi maksimum sudah memenuhi. Jumlah tulangan negatif tumpuan itu 10, lalu DB 22, jarak bersih antar tulangan 78, dengan cek jarak bersih itu sudah memenuhi. Lalu jumlah lapisnya 2, AS pasang 3801,327 mm persegi, AS minimum 280 mm persegi, AS minimum FBL menjadi sama dengan 420 MPa itu 264,600 mm persegi. Lalu untuk pengecekan MN lebih dari MO itu sama memenuhi. Selanjutnya itu perhitungan momen positif M22, tulangan lapangan bawah arah sumbu 2 atau Y dengan spasi tulangan 100, lalu spasi maksimumnya itu 280 dengan pengecekan spasi maksimum sudah memenuhi. Lalu jumlah negatif tulangan negatif tumpuan itu 10, DB-nya 22 mm, jarak bersih antar tulangan sudah memenuhi. Lalu untuk jumlah lapisnya 2 lapis, AS pasangnya itu 3801, AS minimum dengan FY lebih dari kurang dari sama dengan 420 MPa, 480, lalu AS minimum dengan FY lebih dari sama dengan 420 MPa, 264,600, dengan pengecekan AS minimum itu sudah memenuhi. Lalu untuk pengecekan nilai MN lebih dari MU itu sudah memenuhi. Untuk momen negatif M22 dengan tulangan tumpuan atas arah sumbu 2 atau Y, spasi tulangan yang digunakan yaitu 100 dengan pengecekan spasi maksimum sudah memenuhi. Lalu untuk pengecekan jarak bersih juga sudah memenuhi. Pengecekan AS minimum sudah memenuhi. Lalu pengecekan nilai NN dari MU juga sudah memenuhi. Lanjut Oke, selanjutnya terdapat tulangan minimum untuk tumpuan bawah dan lapangan atas, arah X dan Y dengan spasi tulangan 100, lalu spasi maksimumnya itu di tahun 280, dengan pengecekan spasi maksimum sudah memenuhi, jumlah tulangan negatif tumpuan sebesar 10, dengan nilai DB 22 mm, lalu jarak bersih antar tulangan 78, dengan pengecekan jarak bersih itu sudah memenuhi, jumlah lapis 2 lapis, AS pasangnya 3801, AS minimum 280, AS minimum EP lebih dari sama dengan 420 MPa, 264 dengan pengecekan AS minimum sudah memenuhi. Lalu lanjutnya pengecekan kapasitas geser, terdapat kapasitas geser beton sebesar 66,143 kN, faktor reduksi sebesar 0,75, ambang batas geser plat 24,804, lalu perlu tulangan geser plat tidak perlu dikarenakan nilai VU
kurang dari 0,5 PC. Lalu selanjutnya pada lanjutan plat dengan kapasitas retak lentur, momen inersia plat itu sebesar 228.666,7, tegangan retak sebesar 2,773 MPa, garis netral 70 mm, kapasitas retak lentur 9,058, momen inersia retak 5716666,67 mm pangkat 4. Lalu untuk lanjutan arah sumbu 1 itu terdapat M11 max akibat dead load atau beban mati sebesar 3,101, M11 min akibat dead load minus 5,401 mm, M11 maksimal akibat ACDL atau beban mati tambahan 1,44. Lalu untuk nilai minimumnya 2,87, lalu M11 max akibat live load atau beban hidup 2,277, lalu 11 minimum akibat beban hidup itu minus 4,281. Setelah dilakukan perhitungan terdapat kalau sudah memenuhi syarat pengecekan urutan seketika, lalu pengecekan urutan jangka panjang plus syarat. Oke, selanjutnya terdapat lanjutan arah sumbu 2 M22 max akibat dead load itu 3,234, lalu M22 minimum akibat beban mati itu minus 5,145 kN, M22 max akibat SIDL atau beban mati tambahan itu sebesar 1,012, lalu M22 minimum akibat SIDL minus 2,238, M22 max akibat live load 2,998, M22 minimum akibat live load itu minus 5,358. Live load itu korban hidup. Lalu setelah dilakukan perhitungan didapat kalau cek lanjutan seketikanya itu sudah memenuhi, cek lanjutan jangka panjangnya juga sudah memenuhi.